Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Safinatun Najah, insyaallah di malam hari ini. Nah, kita mulai saja. Kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Qala musannifu rahimahullah taala, faslun fi alamatil bulugh. Pasal tanda-tanda sudah baligh. Nah, alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda orang baligh itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrota sanatan fi dzakari wal unsa. Sudah sempurna, sudah kamil umurnya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, jadi misalnya kita punya anak laki-laki ataupun perempuan, ketika umurnya 15 tahun dipastikan sudah baligh. Wahtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Mimpi basah. Nah, bahasanya mimpi basah untuk laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya perempuan itu pada usia 9 tahun. Wal haidu fil unsa litis'i sinin. Dan haid untuk perempuan biasanya usia 9 tahun. Nah, ini yang haid khusus perempuan. Kalau laki-laki enggak ada haid. Laki-laki haid perlu dipertanyakan laki-lakinya. Nah, itu 3 tanda seorang laki-laki dan perempuan ketika baligh itu ada 3 tadi. Kemudian masuk kita ke faslun syurutu ijza'i al-hajari fil istinja'i. Syarat diperbolehkannya istinja menggunakan hajar ataupun batu. Itu syurutu ijza'il hajari samania. Syarat menggunakan batu itu ada 8. An yakuna bisalasati ahjarin. Hendaklah melakukannya dengan 3 batu, atau kalau mau ringkes itu pakai 1 batu. Jadi gini, jadi 1 batu itu sudut sini sekali oles, sudut sini sekali gores, sudut sini sekali gores. Jadi untuk menghemat batu enggak mesti 3, 1 pun boleh, cuman dengan sudut yang berbeda. Kemudian wa an yunqiyal mahallah. Nah, hendaklah untuk membersihkan, tujuannya untuk membersihkan najis itu. Kemudian yang ketiga, wa alla yajifal najasu. Najis itu tidak sampai mengering. Nah, jadi langsung saja, jangan tunggu misalnya buang air besar misalnya, ditunggu sampai kering, jangan tunggu kering. Nah, langsung istinja dengan hajar atau dengan batu. Wala yantakila. Nah, najis itu tidak pindah. Wala yatro'a. Tadi yang ketiga ya. Yang keempat, yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wala yatro'a alaihil akhor. Jadi tidak bercampur dengan najis yang lain. Jadi tidak bercampur dengan najis yang lain. Hanya itu saja. Kemudian yang keenam, wala yujawiza sofhatahu wa hasafatahu. Tidak melebihi sofhata. Sofhata itu lubang keluarnya ketika kita buang air besar. Nah, tidak melebihi lubang itu. Wa hasafatahu, tidak melebihi lubang kubul dan dubur. Nah, itu bahasa mudanya. Wala yusibahul ma, tidak tercampur, tercampur dengan air. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Nah, ketiga batu itu tadi, atau batu yang kita gunakan nantinya tahir, yaitu suci. Kemudian masuk kita ke faslun fi faraidil wudu. Masuk kita ke pasal rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Al-awwalu niyatu. Yang pertama adalah niat.
Nah, rukun wudu itu pertamanya adalah niat. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil. Jadi niat wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala, atau li mubahis shalah, untuk diterimanya atau agar sah dalam mengerjakan ibadah sholat. Asani ghusl wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini dari tempat tumbuhnya rambut ini, sini tempat tumbuhnya rambut sampai sini, jenggot sini. Itu panjangnya, lebarnya dari kuping min udun hatal udun. Nah, dari kuping ke kuping sini. Jadi dibasuh seperti ini. Semua harus kena dibasuh. Kemudian itu rukun yang kedua. Kemudian asalisu, rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai mirfaqaini, sampai ke sini, sampai ke apa namanya? Sini. Siku-siku. Nah, jadi caranya gini, ada dua cara. Cara pertama, misalnya kita masyarakat Indonesia ini menggunakan keran. Jadi ketika menggunakan keran dari siku-siku ke bawah. Dari siku-siku ke bawah. Siku-siku bawah. Tapi kalau kita menggunakan gayung itu dari sini. Kita siram ini. Dan di dalam mazhab Syafi'i, mubalaghatul ma' itu disarankan ketika sampai lebih sini, enggak apa-apa. Agar kenapa? Takutnya kalau terlalu pas nanti ada bagian yang tidak terbasuh, jadi tidak sah kalau enggak terbasuh. Seperti itu. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat adalah mashul syai'in minar ra'si, mengusap sebagian rambut. Jadi misalnya kita punya rambut panjang nih ya, semua panjang. Kita usap hanya sebagian saja, sebagian. Nah, sebagian. Sunnahnya seluruhnya. Sebagian batas 3 helai saja, 3 helai. Kemudian al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kaki sampai ke mata kaki, dari ujung jari sampai sela-selanya, kemudian sampai ke mata kaki seluruhnya. Mubalaghatul ma' fadl, lebih afdol, karena agar bisa merata semua kena. Dan antum yang punya kaki pecah-pecah, itu disarankan untuk betul-betul disiram sampai masuk ke dalam kulitnya. Jadi bahaya kalau misalnya pecah-pecah ini. Kadang ada kulit yang tidak terbasuh ataupun tidak dibasahi oleh air. Kemudian asadisu, yang keenam adalah tartibu, secara tertib, berurutan. Ya, itu rukun wudu, ada 6. Kemudian kita masuk ke faslun fin niyati wa tartibi. Pasal niat dan urutan, dan secara urut. Niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya, dengan yang dia lakukan. Contohnya sholat itu niat enggak di luarnya, tapi ketika ingin melakukannya Allah, dia itu niat sholli zuhri misalnya, Allah. Dan itu juga ketika wudu. Nah, ketika wudu, basuhan pertama. Nah, ini nanti dijelaskan. Wa mahalluha, tempat niat itu di mana? Al-qalbu, di hati. Wa talaffuzu biha, dan melafadzkan niat itu. Melafadzkannya hukumnya apa? Sunnatun, hukumnya adalah sunnah, bukan bid'ah, sunnah.
nawaitu doa li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Seperti itu. Wa waktuha, nah ini disebutkan kapan niat itu, inda ghusl awwali juz'in minal wajhi. Jadi ketika pertama kali yang kita usap muka ini, wajah yang kita usap, kita sekalian niat. Nawaitu doa li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Dalam hati ataupun niat. Wah, dah seperti itu. Wa tartibu ala yuqaddama wud'un ala wud'in. Jadi tartib itu apa? Tartib itu tidak mendahului anggota yang lain. Jadi tertib dari wajah, kemudian tangan, kemudian rambut dan kaki dan seterusnya. Kemudian masuk kita ke faslun fi ahkamil ma'i. Pasal pada hukum-hukum air. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Air ini dibagi menjadi dua, apa? Air qalil, air sedikit, dan air yang banyak. Loh, maksudnya apa? Nah, di sini disebutkan fal qalilu, air yang sedikit itu maduna kullatain. Qalil itu kurang dari kullatain, 2 kulah. Atau 2 kulah itu sekitar 213 liter. Nah, banyak pendapat ini. Wal kasiru, dan air yang banyak itu kullatani fa aksar. Maka air yang banyak itu adalah air yang sudah mencukupi 2 kulah atau sampai lebih 2 kulah. Kemudian fal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Nah, air yang belum mencapai, air qalil yang belum mencapai 2 kulah, ketika dimasuki najis sedikit saja, walaupun tidak berubah warnanya, baunya, maka dia tetap najis. Tapi wal ma'u kasir, air banyak, itu la yatanajjasu illa ijata ghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihu. Jadi ketika air sudah mencapai kullatani ataupun 2 kulah, ketika dimasukin najis yang mana tidak berubah, rasanya tidak berubah, kemudian warnanya tidak berubah, kemudian rihu, wangi atau baunya tidak berubah, maka tidak dikatakan najis. Walaupun dia dimasukin najis tapi tidak berubah, nah, dia tetap suci, mensucikan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan di pasal ahkamil ma', dan kita insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.